Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwa fi din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pemirsa dan penuntut ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa duduk dan hadir di tempat yang mulia ini dalam satu kebaikan, satu amal yang dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita belajar dan kita tafakuh dalam urusan agama kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi panduan dan ilmu yang bisa kita pelajari bisa kita amalkan. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mencontoh dan menirunya dan bisa kita meneladaninya. Ikhwafillah rahimakumullah, kembali kita bersama kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad pada pembahasan khasa'isun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada halaman 136. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam pembahasan ini atau menjelaskan poin tentang keistimewaan Nabi ini, beliau berkata ikhtassan Nabi bi khasa'is natakallam ala ma dzakara al-muallif minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memiliki keistimewaan dan kita akan berbicara tentang keistimewaan Nabi seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, khatamun nabiyyin. Nabi itu salah satu keistimewaannya adalah penutup para nabi. Ya, ada pembuka dan ada penutup. Pembukanya adalah Nabi Adam alaihissalam dan penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelahnya. Jika ada orang yang mengaku nabi setelahnya, itu pasti dusta. Karena akidah kita meyakini tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Tapi anehnya, ada saja orang yang mengaku, ada saja orang yang merasa bahwa dia mendapatkan wahyu, dan bahkan kemudian mengumpulkan jemaah-jemaahnya, Yang lebih parah lagi, ketika diyakini oleh 2-3 orang, lalu akan diyakini pula oleh sekian banyak orang setelahnya. Padahal Islam telah mengajarkan bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah nabi terakhir, penutupnya. Dari mana kita tahu bahwa Nabi Muhammad nabi terakhir?
dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Ahzab ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang dari kalian, walakin Rasulullah, tapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia penutup para nabi. Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad nabi terakhir. Nabi Muhammad nabi terakhir dan umatnya umat terakhir. Dan Nabi Muhammad membawa risalah yang menyempurnakan risalah-risalah sebelum kenabiannya atau umat-umat terdahulu. Ya. Ikhwafillah, ini yang pertama, bahwa keistimewaan Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Biasanya yang menutup itu yang menyempurnakan. Nah, yang kedua, di samping beliau seorang nabi penutup, dia sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemukanya para nabi dan rasul, pemukanya para nabi dan rasul. Sebagaimana ya, disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, dan saya adalah pemuka seluruh manusia nanti di hari kiamat kelak. Maka di sini Nabi menjadi orang yang didahulukan, orang-orang termasuk orang yang didahulukan dari para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, nabi penutup, penghulunya para nabi dan rasul. Yang ketiga, la yatimmu aw la yasihu imanu abdin hatta yu'mina birisalati. Benar, tidak boleh atau tidak sempurna iman seseorang hamba sampai dia beriman tentang risalahnya. Dan ini merupakan sebuah kewajiban. Kalau orang mengaku beriman, wajib mempercayai risalahnya, bahwa dia sebagai seorang rasul diutus Allah menyampaikan wahyu. Dan di antara perkara yang dibenci oleh orang kafir Quraisy di masa itu adalah dakwatur rasul, bahwa Nabi mengatakan bahwa dia sebagai seorang nabi, dia sebagai seorang rasul. Ini sulit mereka terima. Kalau Muhammad orang baik, iya, mereka percaya. Muhammad orang jujur, iya, ya, mereka percaya. Bahkan mereka gelari dengan Al-Amin. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, mereka tahu kalau dia adalah orang baik. Tetapi ketika Nabi SAW menyebutkan saya ada seorang rasul yang datang membawa beri peringatan, memberi kabar gembira, oh kalau yang satu ini belum, kami tidak percaya. Makanya Allah katakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ya, maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka yuhakkimunaka fima syajara bainahum. Jadi sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim, ya, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi Nabi Muhammad dijadikan sebagai orang yang didahulukan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dimintai, ya, untuk memberikan keputusan. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayatu wa ghairuhum min al-anbiya yub'atsuna ila aqwamin mu'ayyanina kullun ila qaumi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang mereka masing-masing para nabi diutus kepada kaum yang tertentu, ya, pada setiap umatnya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, ini yang ketiga. Adapun yang keempat, di mana di antara keistimewaan Nabi Muhammad, la yuqda bainan nasi ya illa bi syafaatihi, ya, tidak akan diberikan putusan oleh Allah di tengah-tengah manusia kepada seluruh manusia pada hari kiamat kelak kecuali
atas syafaatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di semua nabi, ya, dan bahkan kita sampaikan bahwa mereka datang oleh Nabi Adam alaihissalam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, tapi akhirnya Nabi Muhammad yang menyanggupi, karena mereka yakin bahwa mereka sendiri tidak selamat. Mereka ya khawatir bahwa mereka ini orang-orang yang telah pernah mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekali. Tapi Nabi Muhammad tidak akan diputuskan perkara manusia di hari kiamat kelak kecuali atas syafaatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Yang kelima dari antara keistimewaan Nabi, sabqu ummatihi al-umam fi dukhul jannah. Umatnya, umat terakhir, nabinya nabi terakhir, tetapi mendahulukan atau mendahului umat-umat sebelum umat yang lain masuk surga. Jadi tenang ya, jadi umat Muhammad umat terakhir, tapi umat yang paling pertama masuk surga jika dibandingkan umat-umat sebelumnya. Maka Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tapi nabi yang pertama mengetuk pintu surga. Dan umat Muhammad umat yang terakhir, tapi umat yang pertama masuk surga mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita umat terakhir tapi umat yang paling dahulu untuk masuk ke dalam surga. Naam. Yang keenam, sahibu liwa'il hamd yahmiluhu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Sang pemilik panji kemuliaan yang dibawa oleh Nabi pada hari kiamat. Wa yakunul hamiduna tahtahu li hadisi Abi Sa'id al-Khudri. Dan bisa jadi ya itu adalah dan bisa juga di mana di hari kiamat itu, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam disanjung dan dipuji, wa yakunul hamiduna tahtahu li hadisi Abi Sa'id, di mana Nabi mengatakan, ana sayyidu walad Adam, saya adalah pemuka anak Adam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala fakhra wa biyadi liwa'ul hamd wala fakhra wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhra. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa dia adalah sang pemilik ya panji pujian, ya, panji pujian. Dan Nabi menyebutkan tentang apa yang dikatakan bahwa dia adalah sahib liwa al-hamdi yahmiluhu sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa olehnya nanti pada hari kiamat kelak. Dan masing-masing kita berusaha untuk menjadi orang yang bersamanya, tapi tidak semua orang. Ya. Yang ketujuh, sahibul maqam al-mahmud, sang pemilik tempat yang dipuji. Al-amal alladhi yahmaduhu alaihi al-khaliq wal makhluq, liqauli ta'ala asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Kalau kita senantiasa salat malam di saat semua orang tidur, maka ada harapan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kamu dalam keadaan terpuji, ya, membangkitkan dalam keadaan terpuji, ya. Maka ini kita berusaha untuk melakukan satu amalan yang bisa kemudian kita diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal maqam ikhwatal kiram, kedudukan ini dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yahsul min manaqibi yaumil qiyamah min asy-syafa'ati wa ghairi, ya, ma yahsul minhu min manaqibihi yaumil qiyamah min asy-syafa'ati wa ghairiha. Nah, kedudukan seperti ini adalah kedudukan yang mulia ini, ya, huwa ma yahsul min manaqibi, tidak diperoleh dari sirahnya, dari kehidupannya pada hari kiamat kelak, dan dari syafaat dan yang lainnya. Yang kedelapan, sahibul hawdil mawrud, ini pemilik telaga yang sudah kita pelajari. Nabi Muhammad memiliki telaga, ya, wal murad al hawdul kabir al kathir, maksudnya adalah telaga yang besar dan banyak airnya, ya. Rahu ya wariduhu amma mujarrad al hayat faqad bara'anna likulli nabi hawd, ya, maka semua orang datang
dan masing-masing nabi memiliki telaga itu. Yang kedelapan, pemilik telaga. Ya, ketujuh, saya ulangi, adalah pemilik maqam yang dipuji, kedudukan yang dipuji. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memiliki itu, dan kemudian semua orang berusaha datang untuk meminum di telaganya. Nah, yang ke-9 dan ke-10-11, imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafa'atihim, ya, dan dia adalah imamnya para nabi dan khatibnya serta pemilik syafaatnya. Berdasarkan hadis Abu Ubay bin Ka'ab, di mana Nabi mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah kuntu imam an-nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafa'atihim ghairi fakhr." Saya nanti di hari kiamat, kata Nabi, apabila datang hari kiamat, maka saya menjadi imam mereka dan khatib mereka dan pemilik syafaat mereka. Jadi itu Nabi sudah katakan itu. Nabi sudah katakan. Yang ke-12, ummatuhu khairul umam. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik dan umatnya pun menjadi umat yang terbaik. Nabi Muhammad menjadi penghulu para nabi, sedangkan umatnya menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau bicara tentang internal umat Muhammad, kuntum khair ummah, siapa mereka? Tentulah generasi awal. Kalau bicara internal umat Muhammad, siapa umat Muhammad yang paling baik? Maka jawabannya adalah generasi awal dari umat ini. Jelas? Yang tentunya para sahabat. Di antara mereka itu yang paling baik adalah para sahabat. Tapi kalau berbicara tentang umat secara keseluruhan, maka kuntum khairu ummatin ini adalah umat Islam. Dibandingkan Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya, maka umat Islam umat yang paling terbaik. Nah, ada ayat yang juga mengatakan, ya bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, ingat-ingatlah ya nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku lebihkan kalian atas alam, atas dunia ini. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka Bani Israel, tetapi mereka lupa, mereka lalai, dan mereka tidak merasa bahwa mereka mendapatkan nikmat. Maka bahaya kalau nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah 12 kelebihan atau keistimewaan Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Shalih Al-Utsaimin, di mana kelebihan-kelebihan ini adalah kelebihan-kelebihan yang memang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan poin yang ke-71. Berkata Imam Ibnu Qudamah, Umma Umar al-Faruq, urutan yang setelahnya adalah Umar al-Faruq, ya, Umar al-Faruq. Thumma Utsman Dzunnurain, kemudian setelahnya adalah Utsman, pemegang dan pemilik dua cahaya. Makanya kalau kita perhatikan ya, yang keempat adalah Ali radhiyallahu taala. Jadi ini yang urutan-urutan manusia terbaik: Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, ini adalah berdasarkan hadis ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala kunna naqulun wan nabi sallallahu alaihi wasallam hayy, ya, afdalu hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakar wa thumma Umar thumma Utsman thumma Ali, fa yablughu dzalika an-nabi fala yunkiru. Dulu kami ketika Nabi hidup kami katakan, artinya ini sebuah keyakinan di semua para sahabat, orang-orang yang terbaik itu siapa saja setelah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini sudah menjadi sebuah pemahaman di mana ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya yang terbaik, dan sahabat-sahabat yang di bawahnya
atau yang bersamanya, khususnya khulafa ar-rasyidin yang keempat orang itu adalah urutan yang terbaik. Jelas ya? Jadi ini akidah kita ini. Tapi kalau orang Syiah tidak mengatakan inilah orang terbaik. Tidak. Bahkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang terbaik. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini urutan ijma'. Ya, urutannya adalah ijma'. Di mana kita tidak boleh ya membalikkan keadaan atau mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Urutan itu jelas. Yang dua pertama adalah mertuanya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dan dua yang terakhir adalah apa? Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu masing-masing mereka punya prestasi yang berbeda-beda. Masing-masing mereka punya kelebihan yang tidak sama. Dan kelebihan-kelebihan itulah yang menjadi kemudian kebaikan bagi ya kebaikan bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam, kebaikan seluruh umat ini, kebaikan bagi kita, kebaikan bagi siapapun. Nah, subhanallah, Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik, orang-orang yang mengitarinya orang-orang terbaik, maka subhanallah hasilnya adalah kebaikan. Nah, siapapun yang meyakini, maka lihatlah ya, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar ini, di mana di zaman Nabi kita mengatakan itu dan Nabi tidak mengingkari sama sekali. Nabi tidak mengingkari. Nah, yang ke-72, wasahati riwayah ala an Ali radhiyallahu ta'ala qala khairu hadzal umma ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar walau syi'ta la sammaita tsalis. Dia menyebutkan, Ali menyebutkan sebaik-baik umat ini adalah nabinya, dan setelah nabinya itu yang terbaik adalah Abu Bakar dan kemudian Umar. Ya. Poin yang ke-73, wa rawa Abu Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma tala'at asy-syamsu wa la gharabat ba'da an-nabiyyin wal mursalin ala afdal min Abi Bakar. Ini sanjungan dan pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Darda meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan tidak ada hari di mana terbitnya matahari dan tidak pula ada hari di mana terbenamnya ya matahari, ya, wala gharabat ba'da nabiyyin wal mursalin ala afdali min Abi Bakar. Tidak ada yang lebih afdal, lebih baik manusia setelah Nabi dan Rasul melainkan Abu Bakar. Nah, itu pujian. Dan ternyata ini adalah sesuatu yang dilaknat oleh para pemuja Syiah. Orang Syiah tidak mengatakan Abu Bakar Umar. Bahkan dalam solat mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Allahumma la'an Abu Bakrin wa Umar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini adalah kekeliruan besar dan kesalahan yang fatal ya di dalam menyikapi siapa yang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah sudah percaya dan yakin adalah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala an. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan dan kelancaran di dalam mempelajari ilmu ini. Insyaallah kita lanjutkan poin-poin berikut sampai poin 79 ya, insyaallah taala. Dan semoga Allah jadikan ilmu kita bermanfaat. Allah jadikan kita memiliki semangat dan kuat menjalankan ilmu yang sudah kita pelajari. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.